Makin kesini yang dicari ya ketenangan, malas ribet walau sesekali butuh juga datang ke keramaian. Menikmati alam mungkin menjadi solusi di tengah hiruk pikuk drama perkotaan. Tendanya dijebol. Maka dari itu saya putuskan untuk mendaki Gunung Tampomas. Pak. Ya. Oke. Yes. Kita di mana ini, Pak? Kita di kaki gunung Tampomas. Kita akan melakukan pendakian, eksplorasi dan bikin rute baru ya. Mudah-mudahan lancar dalam 3 hari 2 malam. Kita lagi istirahat enak Pak. CO2. Sebat ya, sebat. Ini teman lama saya. Ngops dulu. Lagi ngisi air ini. Kita lanjut lagi. Sampai di pos kawan-kawan. Setelah mengisi air dan packing kembali di base camp, kami pun melanjutkan perjalanan. Oh iya, kali ini kami mendaki Gunung Tampomas dengan menggunakan jalur Ciberem. Atau kawan-kawan yang pernah mendaki Gunung Tampomas tidak asing lagi dengan yang namanya jalur galian. Jalur ini juga bisa dikatakan jalur favorit para pendaki Gunung Tampomas. Selain tidak terlalu jauh, jalur ini bisa diakses dari pusat kota Sumedang hanya sekitar 20 menit. Semangat kakak, Pace semangat. Sedikit informasi, Gunung Tampomas berada di ketinggian 1684 mdpl dan berada di kawasan Taman Wisata Alam dengan luas sekitar 1074 hektar, di mana pundak Gunung Tampomas dikenal dengan nama Sanghyang Taraje. Lokasi Gunung Tampomas sendiri berada di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Buah Dua, Conggeang, Sindangkerta, dan Ciberem. Dengan jalur pendakian bisa melalui jalur Ciberem, Cimalaka, Curug Ciputrawangi, Narimbang Conggeang, dan Padasari Cimalaka. Seperti kebanyakan gunung di Indonesia, di awal pendakian kita disuguhkan pemandangan hutan pinus yang cukup lebat. Setelah melewati jalanan berbatu yang biasa dipakai para petani untuk membawa hasil bumi, kami pun melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, kita bertiga menemukan jenis tumbuhan Araceae. Kita menemukan apa ini, Pak? Arisaema filiforme dari famili Araceae atau suku talas-talasan. Bentuknya Ular. unik sekali ya. Ular kobra ya, dan ini habitnya berbatang seperti ular juga. Kalian bisa lihat lebih dekat. Tidak lama setelah itu, kami sampai di pos 1 dan memutuskan untuk sejenak beristirahat, ngopi agar segar kembali. Bisa netikin kalaman detail, mesin bolak-balik. Pace, kau bercerita apakah? Saya bercerita tentang Helikopter. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Aduh, mulai ngelantur. Enak kopinya kakak? Kembali ke habitatmu sana. ini sejenis apa Pak? Itu tiger leech, itu lintah darat kakak. Bukan jenis cacing-cacingan kah?
Gara-gara macan kecil. Ini kopi Pak. Ini kopi. Tas ya tas. Beres. Puas beristirahat, kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Di jalur pendakian ini, khususnya jalur pendakian Ciberem atau Galian, kalian akan melewati beberapa pos, yaitu pos 1, pos 2, dan pos 3. Sebelum nantinya akan bertemu jalan persimpangan di pos 4. Jalanan yang cukup terjal, ditambah medan bebatuan, membuat kami jadi sering istirahat. Karena mungkin kurangnya berolahraga, atau juga faktor usia. Semangat kakak. Pace semangat. The bigger one. Sedikit beristirahat di pos 4, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Dirasa akan landai, ternyata sebaliknya. Justru trek yang sesungguhnya menanti di depan mata. Jalanan menanjak serta vegetasi hutan yang cukup rimbun membuat nafas kami menjadi terengah-engah. Serta beban yang cukup berat karena harus membawa perbekalan logistik selama 3 hari. Em là nhà của anh. Di sepanjang pendakian, lutut dipaksa untuk menekuk. Ya, karena saking tingginya pijakan batu untuk melangkah. Mantap. Gunung Tampomas terkenal dengan pemandangan puncak yang cukup megah. Tapi di sisi lain gunung ini juga mempunyai tanjakan yang terkenal sangat curam yang bernama Sanghyang Taraje. Sebelum melewati Sanghyang Taraje, kita juga akan disuguhkan dengan trek berbatu besar seperti bekas letusan. Mengingat gunung ini adalah gunung berapi aktif karena terdapat kawah di dekat puncak dan sumber air panas yang berada di kaki gunung ini. Sejujurnya, saya tidak mengetahui kenapa tanjakan ini disebut dengan Sanghyang Taraje. Tetapi menurut bahasa Sunda, Taraje berarti tangga yang terbuat dari bambu. Mungkin maksudnya tanjakan curam yang harus menggunakan tangga. Seperti itulah kira-kira cocokologi dari saya. Sekian, terima gaji. Semangat kakak. Semangat. Pace, aduh pace. Batuk. Selesai dengan Sanghyang Taraje, ternyata kami masih harus berurusan dengan trek menanjak curam lainnya yang bernama Sanghyang Tikoro.
Seperti kita bisa lihat bersama-sama, tanjakan ini lebih curam dari Sang Hyang Taraje. Jingi berasai. Jalannya yang licin karena mungkin malamnya habis hujan. Ditambah dengan harus sedikit merangkak menggunakan tangan atau kawan-kawan pendaki bilang metode 4WD. Meski tak jarang, banyak juga jalanan landai yang bisa sedikit menghemat tenaga. Karena terus disiksa tanjakan yang membagongkan seperti ini. Bagong. Untuk kawan-kawan yang mau mendaki gunung ini Maya, lebih baik jangan pernah menganggap remeh hanya karena gunung itu bisa dibilang lebih rendah dari gunung-gunung lain. Ya karena mungkin saja gunung yang dirasa mudah untuk didaki, tapi sebaliknya malah gunung yang kalian remehkan tersebut mempunyai trek yang sangat membagongkan seperti gunung ini. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar istilah dari don't just book by the cover. Jangan pernah menilai buku dari covernya itu. Lihatlah dari isinya, mungkin banyak yang tersirat dari buku tersebut. Wow, bijak sekali saya. Setelah lama-lama disiksa tanjakan curam, kami pun sampai di area kawah. Sedikit saran, mungkin jangan pernah sesekali melihat ke arah kawah ini terlalu dekat. Kita lewat kawah. Karena ditakutkan kalian bisa terperosok masuk ke dalam kawah tersebut. Niat happy-happy dan healing ke alam, malah celaka. Tentu tidak mau kan kalian seperti itu. Okay, we almost arrived at the top of mountain. Foggy. Finally, this is the peak of Mountain Tampo Mas at an elevation 1648. Halo kakak. Ini yang pertama nyampe puncak. Di sana ada bekas lingga siwa. Itu videografer kami tertinggal. Tapi kita nggak bisa lihat sekitar kita karena benar-benar berkabut. Ini pukul 4. Come awake in the morning at the November. Pagi hari disambut oleh matahari yang mengintip malu dari kejauhan, membuat semangat kami bangkit kembali. Halo Malik. Halo. Sedikit menghangatkan badan, ngopi dan makan, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Pemandangan pagi dari atas puncak memang indah. Suasana hangat serta bisa melihat pemandangan kota Sumedang dari atas ketinggian sungguh sangat memanjakan mata. Tetapi karena niat kami untuk mengeksplor hutan ini lebih dalam, kami pun berjalan kembali. Beberapa saat berjalan, kita semua sampai di kawasan makam, atau Akamsi bilang Patilasan. Namun sangat disayangkan, kawasan ini banyak sekali terdapat sampah di mana-mana.
Tempat yang seharusnya bersih malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain adanya makam atau patilasan, di sini juga terdapat area seperti bekas peradaban. Banyaknya tumpukan batu juga reruntuhan bangunan yang sudah rubuh, menandakan adanya aktivitas manusia pada zaman itu. Kita nyampe makam ya, Pak ya? Makam terakhir di puncak Gunung Tampomas. Makam terakhir. Ada 5 titik poin. Sudah memasuki hutan di tempat makam terakhir di Gunung Tampomas. Kita lanjut lagi mencari panda tricolor. Kita di sebelah barat Gunung Tampomas. Ada Luis Tampomas. Kita menemukan Edelweiss Gunung Tampomas. Panda tricolor parsuapis. Ini sedang berbunga juga, Pak. Adakah? Adakah paca di situ? Wah, mantap ini dia. The beauty of orchid at Tampomas Mountain. Ini di jurang. Jadi kita tadi motong kompas ya, tapi ternyata kita masuk ke dalam jalan yang cukup rumit, menerobos ya, susah. Kita harus belok ke kiri nanti di depan ini. Halo Pak Suhe, gimana kabarnya? Gimana? Baik? Mental Selalu kena Pak. nggak? Selalu kuat. Mental Selalu aman? kuat. Wih, mantap ya, mantap. Gimana Pak Yuda? Pace? Aman. Mental aman? Aman. Sekarang sudah di mana Pace? Kita di titik tertinggi Gunung Tampomas di makam poin 4. Coba lihat altimeter berapa ketinggiannya? 1700. 1700-an ya. Dan kita lagi bersantai di samping makam ya. Kita lanjut lagi nanti. Hujan dari jam 3 tadi sampai sekarang udah makan. Pace, mental aman kah? Aman. Ask yourself. Ask yourself. Pace Suhe, mental aman kah? Selalu aman. Selalu aman deh. Ini kita di pos 4 Gunung Mekong enggak? Tampomas, bohong. B2 ya ini, B2. B2 kakak. Bagas, hei Bagas. Bambang. Babi ganas. Bagas, kau makan apa? Makan sampah kah? Bambang gitu kakak.
Jadi teman-teman, Pak Sohe ya, lagi tidur ya. Tidur. Lagi tidur tiba-tiba Tiba-tiba ada yang narik. tendanya dijebol sama Bambang. B2 Bagas ya. Parah Pak ini Pak. Nih bekas-bekas babi. Parah, Asli kamu pisan bau. parah dijebol ini mah. Lain sian. Mana naon? Eta Ini sekitar jam berapa udah ini? bau nih bau. 11. Jam setengah 11-nya. Lebih 11 menit. Kita dikagetkan sama B2 yang tiba-tiba nyeruntuh. Hancur. Matras hancurnya. Kenapa potong? Hancur. Tuh. Jadi teman-teman, jadi saya mau lanjutin ini dulu. Benerin ini. Bau nah Dari mana kan seungit. Pas saya gimana? Mentalnya masih aman, udah dibuburak sama babi. Agak-agak turun dikit sih, tapi sekarang udah normal lagi. Kaget saya Pak. Lagi enak-enak tidur kok ada yang narik. Kenceng yang nariknya juga. Kenceng ya. Tapi yang saya lihat matanya sampai sobek kayak begitu. Itu seperti mati lampu. Lagi enak-enak tidur. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jam 11 ya ini ya. Sampai jebol. Hebat. Buat babi di luar sana kalian luar biasa. Buat babi yang nonton jangan lupa subscribe. Parah. Jam 11 ini. Tips menghindari babi. Tips pertama adalah jika kalian bertemu dengan babi, B2, bagas atau bagong, kalian usahakan jangan melakukan gerakan secara tiba-tiba, tetap rileks, jangan dilawan pokoknya mah ya. Usahakan jangan lari dan sedikit-sedikit pelan-pelan menjauh. Karena kalau tidak seperti itu, nasib kalian pasti akan seperti ini. Dan tips kedua, jika kalian diganggu oleh babi pada malam hari, kalian usahakan untuk membuat suara-suara yang dapat membuat babi itu terganggu. Intinya bikin suara-suara yang berisik lah, pokoknya mah seperti itu. Agar babinya pergi gitu, ninggalin kalian pokoknya mah. Lalu tips terakhir, jangan pernah menaruh sisa makanan di dalam tenda agar tenda kalian tidak dirusak seperti ini. Pokoknya mah dijebol nantinya kalau kalian naruh sisa makanan di dalam tenda mah hancur tenda kalian lah pokoknya mah. Tenda korban kedua itu bolong seperti penyakit. Pegang. Mampus Intinya jangan pernah memberi perhatian, harapan, dan kasih sayang kepada babi-babi di luar sana. Karena biasanya babi-babi di luar sana tuh suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Wow. Sekian tips dari saya. Terima gaji. Gak ada makanan saya di itu semua. Makanan tadi habis, no. Hari ketiga diawali dengan hujan deras yang tidak berhenti dari subuh tadi. Juga kabut tebal membatasi pandangan kami. Udara dingin yang menusuk tulang. Seolah semesta berkata, "Hai insan muda, cukupkanlah aktivitasmu di hari ini. Biarkanlah tubuhmu merasakan istirahat yang lebih lama. Rasakanlah aura-aura kesegaran ini. Meski dinginnya sedikit membacok tulang,
Setidaknya jiwa ragamu merasakan kedamaian yang hakiki. Tetapi sayang sekali, tidak lama hujannya berhenti. Sungguh sangat membagongkan. Seolah-olah semesta merasakan apa yang kami butuhkan. Surabi. Kami butuh surabi, kawanku. Hangatnya, gurihnya, oncom-oncom yang bertaburan di atasnya. Aromanya yang harum, juga bercak-bercak hitam di bawahnya yang menambahkan kesan atau nilai estetika di dalam norma-norma kelaparan di dalamnya. Rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Ya udah, biar pas tahu ya. Rambut model apa? Aman, Pak. Model cepmek Pak, ya. aman, Pak. Namanya. Bilang aja bang, cukur cepmek ya. Pokoknya buat bang langsung aja lah, udah kasih tahu kan cukur